Perkenalkan dulu ya kan, nama saya Hafid Swaksono. Saya bekerja di Mira Aset Sekuritas ya Bapak Ibu. Mira Aset Sekuritas ini merupakan perusahaan yang pusatnya di Korea Selatan Bapak Ibu. Jadi ini perusahaan global. Mira Aset ada di berbagai negara ya. Ada di Amerika, ada di China, Vietnam, dan salah satu yang growth yang besar gitu ya di Indonesia ya. Nah, perusahaan sekuritas ini merupakan perusahaan penjembatan Bapak Ibu antara perusahaan dengan investor. Jadi kalau kita mau invest di pasar modal gitu ya, mau invest saham gitu. Nah, itu biasanya Bapak Ibu harus memiliki account dulu di sekuritas. Nah, untuk pengenalan pasar modal ya, sebenarnya dari definisi pasar modal itu secara umum adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum atau perdagangan efek ya. Nah, secara definisi lagi, efek itu adalah surat berharga Bapak Ibu. Jadi, efek itu macam-macam banyaknya, seperti saham, terus ada juga obligasi. Jadi yang su- dalam bentuk investasi yang memiliki surat. Nah, itu disebut efek. Nah, kalau dari segi jenisnya gitu ya, atau dari segi perbedaan, ya, ada dua macam Bapak Ibu, yaitu ada pasar modal dan pasar uang gitu. Kalau pasar modal itu digunakan untuk biasanya investasi jangka panjang, Bapak Ibu. Dengan tujuannya mengumpulkan dana atau ekspansi bisnis gitu. Kalau pasar uang gitu, itu digunakan untuk transaksi jangka pendek biasanya, kurang dari 1 tahun biasanya. Tujuannya biasanya untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atau pendanaan jangka pendek. Nah, ini contoh instrumennya ya. Kalau pasar modal tuh jenisnya seperti saham. Saham kan surat kepemilikan perusahaan, Bapak Ibu. Nah, kalau yang kedua ada obligasi. Obligasi itu surat hutang negara gitu. Lalu ada reksadana. Reksadana itu suatu produk yang dikelola oleh manajer investasi gitu. Jadi kalau Bapak Ibu nggak mau repot gitu ya, saya mau bingung nih analisanya. Jadi lebih enak ditaruh di reksadana gitu. Jadi kalau kita beli reksadana itu kumpulan dari instrumen obligasi ataupun saham. Cuma untuk jenis reksadana yang bagus ada reksadana pasar uang ataupun reksadana pendapatan tetap gitu. Reksadana pasar uang tuh isinya deposito Bapak Ibu. Lalu kenapa Mas nggak langsung invest di deposito aja? Kenapa di reksadana pasar uang gitu? Kalau di deposito itu ada ininya tenornya Bapak Ibu. Jadi ketika kita invest di deposito gitu ya, nah itu ada jangka waktunya biasanya 6 bulan atau setahun. Tapi kalau di reksadana estimasi keuntungannya sama dengan deposito, bahkan di atasnya dikit gitu ya. Terus pajaknya sudah final dan bisa dijual kapan aja, Bapak. Jadi bedanya itu.
dari fungsi dan manfaat pasar modal ya. Jadi sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan. Jadi ketika kita invest di pasar modal kan, kita kan membeli suatu saham gitu ya. Nah, misalnya kita beli saham Telkom gitu, yaitu kita turut menyumbang pendanaan bagi perusahaan Telkom gitu. Lalu ketika Telkom banyak investor gitu ya, nanti akan bermanfaat untuk salah satunya bagi masyarakat, yaitu dengan modal yang kuat misalnya ya perusahaan Telkom gitu, yang kita invest, nah itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi nanti Telkom ketika dananya atau investornya banyak gitu ya, ya dia nanti ekspansinya juga bakal kuat. Nah, instrumen pasar modal yang sangat favorit yaitu adalah saham ya, Bapak. Secara simpelnya saham itu yaitu bukti kepemilikan atas bagian modal perusahaan. Dulu kalau sebelum bisa ditransaksikan online ya, dulu tuh kita beli saham dapat kertas seperti ini, Bu. Kertas kepemilikan perusahaan. Nah, hak pemegang saham ada apa aja gitu ya. Jadi ketika kita sudah membeli saham gitu, misalnya kita beli saham Antam gitu ya. Nah, Antam kan perusahaan tambang kan. Nah, ketika kita beli perusahaan Antam gitu, kita diberikan hak untuk bisa datang ke rapat umum pemegang saham. Lalu kita bisa juga menerima dividen. Dividen itu adalah pembagian dari keuntungan perusahaan. Itu kita bisa dapat tuh Bapak Ibu. Di setiap perusahaan beda-beda. Ada yang bagi dividennya sekali, ada yang dividennya 2 kali, ada juga yang dividennya 4 kali. Nah, itu nanti tergantung kita mau milih perusahaannya. Lalu untuk hak pemegang saham yaitu menerima hasil kekayaan atau likuidasi dari perusahaan. Jadi ketika kita gagal berinvestasi gitu ya, kan perusahaannya pilot. Nah, kita juga dapat sebenarnya hak hak untuk mendapatkan hasil dari jual aset perusahaan. Jadi secara resiko sebenarnya di saham itu yang penting Bapak Ibu harus tahu cara beli sahamnya itu seperti apa, memilih perusahaannya itu seperti apa. Nah, jadi ada dua jenis saham juga. Saham biasa itu yang bisa kita kita beli secara umum ya di aplikasi gitu ya. Kalau saham preferen itu biasanya saham yang prioritas. Saham yang tidak bisa ditransaksikan secara umum gitu. Biasanya pemiliknya memegang saham tersebut gitu. Lalu ketika kita membuka akun sebuah sekuritas gitu ya, kan kita bisa transaksi saham gitu ya. Nah, kita bisa juga tuh transaksi obligasi. Obligasi itu surat utang negara ya. Ada obligasi swasta, ada obligasi pemerintah sih. Jadi kalau misal misal dicontohkan obligasi bank pembangunan gitu ya. Nah, dulu seperti ini nih. Dulu kita dapat kertasnya. Nah, sekarang juga sudah berganti zaman gitu ya. Kan sekarang udah via email biasanya, secara elektronik bukti kepemilikannya.
Misalnya kita beli obligasi negara gitu. Ya, sama aja kita membantu meminjamkan dana kita untuk negara. Tuh. Terus ada juga obligasi dari PT PT Chandra Asri gitu ya misalnya. Ya, itu berarti kita memberikan hutang untuk PT Chandra Asri. Biasanya untuk yield obligasi ini kalau yield pemerintah gitu ya, itu di 7 sampai di 6 sampai 7% biasanya. Tergantung masa masa jatuh tempo biasanya. Semakin lama yield-nya semakin gede. Kalau yield swasta atau perusahaan swasta gitu ya, itu yield-nya lebih gede Bang. Bisa di 8 sampai 10% gitu. Nah, untuk contoh instrumen obligasinya ya. Nah, ini kan tadi ada obligasi pemerintah gitu ya. Lalu ada obligasi korporasi gitu ya. Obligasi itu secara simpelnya yaitu ada surat hutang ya. Nah, lalu ada juga instrumen reksadana gitu. Nah, kalau reksadana itu adalah investasi yang dikelola oleh si manajer investasi. Jadi si manajer investasi ini dia mengumpulkan saham, mengumpulkan obligasi, lalu mengumpulkan instrumen pasar uang gitu ya, seperti deposito gitu. Itu yang dia kelola. Jadi ketika kita bingung gitu ya, biasanya kalau dalam pembelian obligasi itu ada minimumnya. Kalau perusahaan, kalau obligasi pemerintah biasa minimumnya 1 juta gitu. Tapi kalau kita beli obligasi swasta, obligasi perusahaan swasta itu biasanya minimumnya 100 juta. Namun dengan adanya reksadana, reksadana itu mengumpulkan dana investor gitu. Dikelola, nanti dibeliin obligasi. Karena sifatnya adalah patungan gitu ya. Nah, jadi di reksadana ini minimum pembeliannya 100.000. Secara resiko gitu ya, kita kategorikan bahwa saham itu risikonya yang paling tinggi, lalu yang kedua ada reksadana, pendapatan tetap, yang ketiga baru obligasi. Secara risiko seperti itu levelnya. Nah, jenis reksadana pun ada macam-macam Bapak Ibu. Jadi ada reksadana pasar uang gitu. Reksadana pasar uang tuh yang membedakan adalah isinya. Jadi setiap jenis reksadana itu yang membedakan adalah isi reksadana itu ada isinya investasi apa gitu. Contoh gitu ya. Untuk reksadana pasar uang itu lebih cocok untuk kita invest secara jangka pendek gitu ya. Secara resiko lebih rendah gitu. Kenapa kok resikonya lebih rendah nih pasar uang gitu ya? Karena isiannya si reksadana pasar uang itu ada deposito, lalu ada obligasi, lalu ada sukuk ya. Jadi instrumennya yang ada di reksadana pasar uang itu emang dari segi resikonya cukup rendah gitu. Namun itu juga akan seluruh selaras dengan yield-nya gitu. Kalau yield reksadana pasar uang biasanya itu di 4 sampai 6%. Dan bisa dijual kapan aja. Jadi kalau kita beli reksadana pasar uang misalnya hari ini gitu ya, dijual minggu depan gitu juga bisa. Jadi cocok buat penempatan dana darurat misalnya. Lalu produk yang kedua yaitu reksadana pendapatan tetap. Kalau jenis reksadana ini
yaitu 80% dana yang diinvestasikan yaitu ke surat utang atau obligasi. Jadi reksadana pendapatan tetap ini kategorinya yaitu tingkat risikonya menengah ya. Secara yield yang kita dapat jika investasi di reksadana pendapatan tetap itu di angka 6 sampai 9%. Misal. Jadi secara return atau yield gitu itu di atasnya reksadana pasar uang. Lalu dari segi risiko cukup menarik ya. Cuma menengah gitu ya. Nggak sampai yang resikonya sangat signifikan gitu fluktuasinya. Karena isiannya yaitu di obligasi. Tapi kebanyakan untuk reksadana pendapatan tetap itu isinya di obligasi perusahaan swasta. Jadi Bapak Ibu ketika memilih reksadana pendapatan tetap itu dicek juga isi reksadananya dia nempatin surat utangnya di perusahaan mana gitu. Lalu ada reksadana campuran gitu ya. Kalau reksadana campuran itu resikonya hampir sama dengan reksadana pendapatan tetap gitu ya. Yield ditawarkan pun juga di angka 6 sampai 10%. Cuma kalau reksadana campuran itu ada tambahan yaitu dia juga ada investasi saham juga. Jadi kalau reksadana pendapatan tetap kan 80% itu obligasi gitu ya, sama surat utang negara gitu. Nah, kalau reksadana campuran dia dibagi-bagi tuh, ada dia ke saham, ada ke obligasi, lalu ada di deposito juga. Nah, oke. Lalu ada reksadana saham gitu. Kalau reksadana saham yaitu kita membeli reksadana yang isinya saham gitu. Kalau kita lihat di reksadana saham itu ada tuh detailnya. Jadi si manajer investasi ini beli saham apa aja. Kalau saya sendiri untuk reksadana cuma yang saya beli cuma reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Kenapa nggak memilih reksadana saham gitu ya? Karena secara resiko lebih lebih besar ya Bapak Ibu. Ketika reksadana saham gitu, saya cenderung kenapa nggak beli sahamnya langsung gitu. Kalau kita membeli sahamnya langsung gitu ya, tanpa beli reksadana saham gitu, itu kita dapat yang namanya dividen, yaitu bagi hasil tiap tahun. Kalau reksadana saham biasanya dia cukup hanya mendapatkan hasil dari selisih harga sahamnya aja. Lalu ada juga yang terakhir reksadana indeks. Nah, reksadana indeks nih kumpulan nih biasanya. Kumpulan misalnya indeks IHSG gitu. Ya, dia hampir pembelian instrumen investasinya seluruh saham di Indonesia gitu. Secara resiko untuk kedua reksadana ini cukup ini ya, cukup tinggi sebenarnya. Jadi yang cocok untuk investasi dengan target misalnya untuk anak sekolah gitu ya, atau untuk dana darurat yaitu di reksadana pasar uang ataupun reksadana pendapatan tetap. Nah, kan tadi Bapak Ibu udah belajar gitu ya, macam-macam produk pasar modal gitu. Yaitu di pasar modal ada saham, lalu ada juga reksadana, lalu ada juga obligasi gitu. Nah, lalu pertanyaannya gimana sih cara belinya atau cara mulai investasi ini gimana sih Mas? Gitu. Yang pertama ya itu Bapak Ibu membuka rekening efek di sekuritas. Nah, sekuritasnya kalau untuk saya yaitu Mira Aset Sekuritas gitu. Jadi ketika Bapak Ibu membuat account gitu ya atau registrasi untuk
jadi nasabah di Miraset atau apa ya, membuat akun untuk transaksi di pasar modal. Nah, itu langkah-langkahnya biasanya nanti Bapak Ibu akan dibuatkan rekening khusus buat investasi. Jadi untuk perusahaan Mega Aset itu yaitu ada perantara ya, antara perusahaan dan si investor. Lalu untuk langkah memulai investasi itu yang dibentuk adalah mindsetnya dulu gitu. Jadi saya investasi tujuannya yaitu salah satunya untuk mempertahankan aset kita gitu, biar tidak termakan inflasi. Terus ketika kita mau beli saham gitu ya, kita riset dulu. Yang kita beli itu kita udah tahu belum ilmunya gitu. Misal beli saham ya kita cek ini perusahaannya emang beneran menghasilkan laba atau enggak gitu. Oh, ini perusahaannya dikelola oleh si direkturnya baik atau enggak. Lalu tugas dari setelah kita membeli produk investasi yaitu memantau Bapak Ibu. Jangan sampai kita tinggalkan saja gitu. Tiap bulan, setiap atau pas lagi waktu luang itu bisa kita baca-baca secara prospektus, secara kinerja gimana gitu. Jadi harus terus dievaluasi. Nah, untuk berinvestasi gitu ya. Yang pertama investasinya harus secara bertahap. Jadi ketika kita punya uang 10 juta ya jangan langsung beli langsung 10 juta gitu. Jadi beli dulu bertahap 1 juta dulu sambil kita belajar. Tapi kalau ilmunya udah ada ya bebas mau langsung beli secara kapasitas besar juga nggak masalah. Cuma kalau kita kan masih belajar gitu ya. Jadi investasinya harus bertahap dari modal kecil dulu nggak apa-apa. Lalu yang kedua jangan FOMO dan panik saat market lagi rame gitu. Jadi kalau untuk beli misalnya yang lagi rame tahun kemarin ada emas gitu ya, kita FOMO ikutan beli emas. Sebenarnya emas akan terus naik ya Bapak Ibu. Cuma untuk mungkin dari segi timing pembelian kita kadang salah, yaitu ketika FOMO atau sangat sangat lagi rame gitu, itu sama aja kita membeli di harga tinggi. Padahal sebenarnya kita bisa aja tunggu momentum supaya reda dulu, supaya kita beli di harga yang lebih murah. Lalu yang ketiga ada pelajari fundamental perusahaan. Jadi ketika kita investnya di saham, nah itu kan kita sama aja membeli sebuah perusahaan. Jadi kita harus tahu secara bisnisnya, secara laporan keuangannya. Nah itu seperti apa? Memang kalau dari di awal terkesan kok susah ya, kelihatannya banyak yang harus diperhatiin. Nah, itu ada proses Bapak Ibu. Dengan dimulai dulu gitu ya untuk mempelajari nanti kalau udah terbiasa ya kita jadi enjoy di di apa investasi di pasar modal ini. Lalu yang keempat yaitu yang utama yaitu strategi pembelian serta diversifikasi portofolio. Jadi di era sekarang itu perekonomian juga tidak menentu ya Bapak. Yang tadinya dari ekonomi biasa gitu ya. Tahu-tahu ada kebijakan perang tarif dari AS. Nah, itu sangat memukul bisnis juga. Nah, kita sebagai investor harus menempatkan dana kita di beberapa instrumen. Tujuannya apa? Tujuannya itu ada untuk mengamankan aset
dari yang kita miliki. Jadi ketika nanti kita punya 10 juta gitu ya, nanti Bapak Ibu bisa diversifikasi gitu. Oh, saya ilmunya masih minim. Jadi, oh, yang 5 juta saya taruh di reksadana pendapatan tetap dulu. Terus yang 2 juta atau 3 juta di obligasi. Baru yang 2 juta di saham buat belajar gitu. Nanti dengan bertambahnya ilmu yang kita punya gitu, nanti Bapak Ibu bisa milih sendiri tuh. Oh, saya ilmunya yang paling banyak di saham udah pede Mas, udah analisa saya beberapa ini udah oke ya. Bapak Ibu bebas mau menambahkan aset yang di sahamnya juga bisa. Nah, jadi kalau di saham yaitu yang penting adalah konsisten itu. Di mana konsisten itu adalah kuncinya, konsisten dan sabar. Jadi ketika kita membeli saham gitu, nah ini ada yang istilah compounding effect yaitu. Yaitu ketika kita beli saham untung 10% gitu, ya kita belikan lagi saham gitu, secara rutin ya. Nah, ini salah satu contoh kisah suksesnya ya, yaitu kalau di dunia yaitu ada Warren Buffett. Kalau di Indonesia itu ada Pak Lo Keng Hong. Pak Lo Keng Hong dulu itu hanya karyawan bank biasa ya Bapak Ibu. Sekarang sudah menjadi triliuner di Indonesia. Dia hanya berinvestasi di saham, bisa sampai seperti itu. Kalau Warren Buffett itu keuntungannya gitu ya, yang bisa membuat dia kaya waktu itu saat dia invest di Coca-Cola gitu. Lalu saat ini juga Warren Buffett pemegang saham Apple ya. Kalau untuk Palo Keng Hong, dia ada United Tractor. United Tractor saat itu di krisis 98 gitu. Dia beli di harga 250, lalu naik ke harga 35.000 per lembar saham ya. Keuntungannya di 14.000% Bapak Ibu. Jadi saham itu sebenarnya kesempatannya sangat terbuka lebar untuk kita mendapatkan keuntungan yang signifikan. Cuma yaitu memang harus dibarengi dengan ilmu ya. Secara tren ya Bapak Ibu, kalau kita investasi di pasar modal di Indonesia gitu ya, dari 2003 ya kan, itu dulu indeks harga gabungan kita tuh di harga 377 gitu ya. Sekarang udah ke 7.500 di bulan apa ini? Di 2024 ya. Atau naik 1.600%-an Bapak Ibu. Sebenarnya secara jangka panjang tren investasi di pasar modal itu naiknya signifikan, Bapak. Diuntungkan lagi kita yaitu negara berkembang. Biasanya negara berkembang itu kecenderungan untuk kesempatan gitu ya. Nah, itu lebih baik ya Bapak Ibu secara trennya. Yang penting kembali lagi kita harus tahu yang kita beli. Jadi jangan ikut-ikutan kalau beli. Misalnya saya katanya ini beli ini. Nah, itu kurang tepat ya Bapak. Jadi ketika kita membeli investasi sebuah instrumen investasi kita harus tahu yang kita beli. Oh, saya tuh beli reksadana.
Oh, saya tuh beli obligasi isinya ini. Jadi itu akan menimbulkan keyakinan saat kita berinvestasi. Nah, untuk melawan inflasi itu dengan cara investasi ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk tadi kan udah mengenal berbagai macam instrumen investasi gitu ya. Nah, untuk Mira Asset Sekuritas ini ada bagian grup Financial Global ya, yaitu perusahaan yang berbasis di Korea yang beroperasi sejak 97 Bapak. Jadi ini perusahaan bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu, udah sejak lama gitu. Dan merupakan top 5 gitu ya, perusahaan sekuritas di Indonesia. Nah, jadi ketampilannya nanti akan seperti ini nih, ketika kita sudah download Mstock gitu ya. Itu ada kita beli saham ya kelihatan, beli reksadana juga kelihatan, beli obligasi juga kelihatan dalam satu apps. Nah, kalau untuk kata-katanya gitu ya, kata-kata bijak dari dua tokoh tadi gitu ya. Nah, contohnya ada Warren Buffett yang bilang, jika kamu tidak menemukan sebuah cara untuk menghasilkan uang ketika kamu tidur gitu ya, ya kamu akan bekerja terus gitu ya. Jadi ketika kita nggak ada cara untuk berinvestasi, mengembangkan dana kita gitu, ya nanti kita mau nggak mau harus terus kerja terus Bapak Ibu. Kalau untuk statement dari Pak Lokeng Hong gitu ya, harta karun kekayaan terbesar itu ada di pasar modal, bukan di bawah laut gitu. Nilainya nyata dan transparan. Jadi sangat disayangkan bila ada orang yang nggak mengenal pasar modal. Nah, nah, kurang lebih itu presentasi saya di hari ini ya Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, boleh banget kita diskusi apa nih yang kurang dimengerti dari investasi gitu. Nah, itu boleh ditanyakan, Bapak. Oke, Ya, Pak Anas, saya baik, kembalikan ke Pak Anas. baik Mas Hafid, terima kasih banyak atas presentasinya. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan. Ini mungkin kalau yang baru mungkin kan masih bingung ini seperti apa. Silakan Mm-mm. A dipertanyakan. aku mau nanya, Ya, Ya, boleh Pak. dengan siapa nih? ini Pak Elan yang baru investasi 200 Oh, juta. oh ya Pak Yalan, silakan Ya, Pak Yalan. Masya Alhamdulillah Allah. selamat. Iya Pak, boleh Pak. Ya, silakan Pak Yalan. Ya, Assalamualaikum Pak Hafiz. Pak Hafiz, Waalaikumsalam. tadi kan kalau kita investasi itu tadi kan ada saham ya, terus ada ada obligasi, ada reksadana. Hmm, Terus dari saya lihat kalau kita sudah main di situ kayaknya kita harus sering-sering ini apa mengecek ya, selalu mungkin bisa tiap mm-mm, hari mungkin. Ada nggak dari keempat produk ini tuh yang kita mungkin nggak harus selalu ngecek, misalnya kalau bisa yang lebih aman kita nggak selalu, ntar waktu kita habis nih cuman ngecek-ngecek ini samu lagi gitu. Maksud saya ada nggak mungkin di reksadana kali yang nggak terlalu ada perubahannya tuh hampir setiap minggu kan kita harus ngecek turun naiknya saham gitu. Yang lebih aman kita nggak harus selalu ngecek itu mungkin di produk yang mana tuh Pak Hafiz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Untuk sebagai investor gitu ya, itu emang kita harus dituntut rajin membaca Pak. Jadi setiap ada berita kita baca, setiap ada kebijakan makroekonomi ya kita baca. Tapi bacanya yang nggak sedetail itu. Yang penting kita paham arahnya akan ke mana ekonomi kita. Nah, untuk yang tadi kan kita emang kalau di investasi saham itu kan sebagai indikator kita pembelian itu kan cukup banyak tuh Pak. Kita harus ngelihat perusahaannya, kita harus ngelihat laporan keuangannya. Kalau untuk lebih simpel lagi gitu, ya Bapak Ibu bisa
obligasi negara sebenarnya. Itu kan obligasi negara Hmm. itu yieldnya kan di 7 sampai 8%, dan pembagian yieldnya itu biasanya tiap 3 bulan. Jadi 3 bulan itu dibagikan yieldnya. Kalau 8% ya nanti Itu tiap bulan dividen maksudnya ya. dibagikan. Ya, nanti masuk ke cashnya, di cashnya rekening investasi Bapak. Jadi cashnya bertambah Oh, terus. gitu. Iya. Secara Hmm. secara resiko gitu, selama negara Indonesia ini masih mampu membayar utang, ya itu biasanya resikonya sangat rendah. Jadi salah satu yang pengen, misalnya nggak pengen ngecek-ngecek mas, saya mas, ya salah satunya yaitu di obligasi surat utang negara ya. Kalau di reksadana gimana mas? Kalau di reksadana sebenarnya ya kita nggak perlu ngecek yang terus-terusan juga gitu. Yang penting kalau untuk investasi di reksadana ataupun obligasi, yaitu kita belinya harus secara konsisten. Jadi kalau kita punya uangnya baru sedikit gitu ya, ya nggak masalah, kita bisa beli kan. Kalau minimum pembelian di obligasi itu, kalau di Mirai itu 1 juta. Kalau untuk reksadana, minimum pembeliannya itu di 100.000. Jadi nanti tergantung budget Bapak Ibu. Jadi saya kayaknya mulai dari 1 juta dulu cocoknya di apa ya Mas ya? Ya bisa pilih di reksadana gitu. Kalau reksadana pun juga secara keseluruhan ya kita nggak perlu ngecek-ngecek lagi karena kan itu udah ada yang memaintain yaitu si manajer investasi. Yang perlu kita perhatikan dari reksadana itu adalah kita memilih produknya secara tepat atau enggak. Memilih produk secara tepat tuh kayak gimana ya. Nah, ketika kita beli reksadana itu kita bisa lihat detailnya, Pak. Detailnya tuh si manajer investasi itu beliin apa ke kita ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu yang dibeliin si manajer investasi. Kalau si manajer investasi belinya udah cukup oke gitu ya, ya udah Bapak Ibu tinggal duduk manis aja, tinggal setiap 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali ngecek hasil investasinya seperti apa. Kurang lebih kayak gitu sih Pak. Yang penting pada dasarnya untuk berinvestasi kita harus harus yang utama yaitu investasi itu harus didasari dengan ada pengawasan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ya, itu yang harus dipegang Mas ya, biar aman nih Mas. Hmm, ya Ya, betul. Ya, Nah, makasih Mas. Hmm. ya siap Pak. Alhamdulillah. Monggo, yang lain silakan. Ya. Yuk, Pak Haji Hasani baru datang ini, silakan kalau Baru ada masuk pertanyaan. ini, baru masuk Bang. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Bang Anas. wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, Waalaikumsalam. yang lain, Pak Awan, Pak Dharma, Pak Arif, Bu Haji, Puji Hastuti, Tri Hastuti. Kalau ada pertanyaan, monggo. Assalamualaikum Mas Hafid. Saya Awan nih. Waalaikumsalam. Pak Waalaikumsalam. Awan, silakan Pak Awan. Mau nanya di perusahaan Mirai Aset ini apakah bersifat konvensional atau Ceng, syariah? Ceng, dibantu Ceng. Ya, terima kasih. Baik, Pak. Untuk perusahaan sekuritas itu ya, itu kita bisa memilih beberapa account, Pak, atau memilih memilih jenis yang mau kita pakai ya ada apa aja. Nah, untuk di Mirai itu ada 4 jenis, Pak. Ada yang account reguler, ada yang account day trade, dan ada account syariah dan account margin. Kalau account reguler itu kita bisa beli instrumen apa aja. Misalnya saham,
Saham pun ada kategorinya, Pak. Ada yang saham syariah, saham yang non syariah kan. Saham yang non syariah itu biasanya saham-saham perbankan. Terus saham yang utangnya tinggi. Nah, itu yang non syariah. Untuk saham syariah kan kalau banking ada juga yaitu saham yang bank syariah misalnya. Lalu untuk kategori saham syariah kan yang utangnya dikit, yang sifat bisnisnya tidak melanggar norma agama. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita punya akun Mirai gitu ya, di akun reguler, kita bisa juga cuma pilih saham syariah. Nah, di situ ada notifikasinya. Biasanya ada kodenya S gitu. Itu berarti sahamnya syariah. Tapi Mas Hafid saya pengen akunnya yang langsung syariah aja. Ya bisa. Jadi nanti ketika Bapak Ibu udah punya akun reguler gitu, nanti bisa bikin akun baru lagi yang akun khusus syariah. Jadi kalau di akun khusus syariah itu kita hanya bisa beli saham syariah. Jadi ketika kita mau beli saham gitu ya, kita nggak tahu nih sahamnya kategorinya syariah atau enggak. Tapi ketika kita beli, kalau saham itu nggak syariah, otomatis nggak bisa kebeli. Salah satunya itu kalau akun syariah. Kalau akun reguler itu keunggulannya kita beli apa aja. Kita bisa beli reksadana, kita beli obligasi. Tapi kalau akun syariah itu hanya bisa beli saham yang sifatnya syariah. Nah, kurang lebih kayak gitu sih, Pak. Jadi di mereka ada 4 jenis akun. Jadi Bapak Ibu nanti bisa pilih. Cukup, Pak Baik. Wan. Ya, oke, baik Panas, Mas Hafid, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, Silakan. Pak. Yang lain kalau ada lagi, Bu Haji mau tanya, Bu Haji Tuti. Oleh ayo yang Ayo bertanya. silakan. Atau mau curhat dulu pernah invest tapi Nah, gagal gitu. boleh Nah, curhat juga itu boleh, boleh silakan. juga. Jadi insya Allah nih nanti kita kan membuat klub ya, klub investor, Al-Wahdah Investor Club. Jadi nanti nih Bapak Ibu tidak dilepas. Jadi kita ini ada gurunya gitu. Jadi ada gurunya. Jadi investasinya tidak secara brutal, tidak secara asal-asalan, tapi dengan ilmu. Makanya step by step, pelan-pelan, dari kecil, kecil, kemudian seiring dengan bertambahnya ilmu kita, pasti kan kita ingin nambah ya. Nah, Tuh. ingin nambah jumlah, nah boleh itu kalau sudah semakin banyak ilmunya. Nah, jangan tidak seperti orang sekarang kan banyak tiba-tiba ditawari investasi nggak jelas dari mana, sekian langsung nggak mempelajari langsung masuk, ternyata bodong. Termasuk ini nggak cuma yang tidak berilmu, bahkan dosen-dosen teman saya dosen di UIN itu kena koperasi apa itu sampai 9 M total dari 7 dosen. 9 M. Coba itu. Kita bisa bayangkan besar banget itu dosen padahal. Tapi bisa kena Dosen. tipu sampai miliaran, Mas. Tapi ada satu dosen teman saya, teman dekat saya, dia sudah mencium gelagat tidak baik. Dia ambil sebelum itu bubar itu. Jadi 4 bulan dia investasi, 400 juta uangnya diambil. Kemudian berapa bulan kemudian kejadian. Wah itu marketingnya dosen juga dikejar-kejar sama dosen juga. Ya Allah, besar itu miliaran. Sampai 7 miliar itu. Panas, Jadi, ada yang tanya tuh lewat chattingan tuh. oh ada. Materinya bisa dikirim. Oh insya Allah. Ya. Insya Allah bisa. Aman, Pak. Jalan. Nanti saya Jadi kirimkan. dikirim sama Mas Hafid. Ada pertanyaan lagi tuh. Oh ya ada pertanyaan nih Pak Arif, Mas. Kalau sudah invest waktu-waktu pengen cairkan itu mudah nggak? Jadi kalau keunggulan investasi di pasar modal itu Hmm. adalah investasinya sifatnya liquid. Liquid Oh, tuh artinya kayak gimana sih gitu. Liquid tuh artinya
sangat-sangat mudah dicairkan. Jadi kenapa orang kaya gitu, orang orang terkaya di Indonesia, orang terkaya di dunia gitu ya. Itu pasti ada sangkut pautnya sama investasi gitu. Karena untuk mencairkan atau ketika kita butuh dana sewaktu-waktu itu sangat mudah banget. Jadi kalau kita investasi di rumah gitu ya, kita beli rumah itu kan jualnya bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, itu pun kita harus nurunin harga dulu, diskon gitu, baru rumahnya laku gitu ya. Kalau di saham itu banyak juga contoh, nah yang penting ketika investasi di saham gitu ya, itu kita harus tahu dulu market cap perusahaannya tuh seperti apa. Ya kalau kita beli sahamnya seperti yang udah terkenal gitu ya, saham Antam, saham Telkom, itu kita mau jual punya dana 100 M gitu ya, jual 1 hari pun juga bisa gitu. Pasti ada yang beli. Tapi kalau kita investnya di saham yang kecil gitu ya, saham yang kita pun masih skala kecil, nah itu juga biasanya ada minimum minimum apa ya jualnya gitu. Bisa 100 juta per hari atau besok jual lagi ya gitu juga ada. Jadi yang utama kita harus tahu dulu yang kita invest itu perusahaannya apa. Kalau perusahaannya bagus gitu ya, atau baik gitu, yaitu kita mau punya aset 100 juta jual sehari pun juga bisa. Kayak gitu sih, Pak. Kalaupun reksadana gitu ya, sama juga kita bisa jual sewaktu-waktu, nggak ada keterbatasan. Makanya reksadana cocok buat ketika kita buat nabung untuk anak yang mau sekolah gitu, itu cocok. Karena Demikian Pak Arif. sifatnya bisa dijual sewaktu-waktu. Jelas Pak Arif ya. Ada lagi yang lain? Mana nanya Bang Ana? Siapa ini? Pak Maaf Hanas. baru hadir ya. Mm-mm. Oh, monggo Pak Hasan nih, silakan. Eh Terkait dengan apa saham pasar modal ini, pertama ya saya ketinggalan nih kan. Pertama buat akunnya itu berbayar atau tidak ya. Yang kedua depositnya mulai berapa tuh Mbak depositnya untuk bermain di apa investasi di saham. Yang Oh iya, iya. ketiga ini kan buy sell tuh begitu ya biasa ya kita pernah Oh tuh iya, ya. iya. Nah, Iya, iya. apa seperti itu juga terus apakah long term apa yang short term misalnya sehari bisa buy sell gitu atau gimana ya kira-kira. Terima kasih. Nah, baik, terima kasih pertanyaannya. Silakan Mas Hafid. Nah, ini beliau nih yang pengalaman akan jawab. Baik, Pak. Sebenarnya untuk membuka akun gitu ya di sekuritas itu biasanya tiap sekuritas ada minimumnya, Pak. Ada yang minimumnya. Kalau dulu membuka rekening saham gitu ya, itu ada minimumnya di 50 juta sampai 100 juta gitu. Cuma untuk regulasi saat ini dari sisi bursa efek yang juga sangat pengen meliterasi masyarakat Indonesia, nah itu dikecilkan lagi minimumnya. Sebenarnya untuk Mira itu yaitu di 10 juta minimumnya. Namun karena ini khusus buat Pak Anas gitu ya dan teman-teman, nah itu bisa di minimum dengan minimal di 100.000 gitu ya. 100.000 itu bukan bayar ke sekuritas ya. 100.000 itu minimal top up-nya dan jadi Deposit. cash ya, jadi cash yang kita bisa belikan saham ataupun reksadana. Lalu kalau kita tadi ya, kita tuh kalau investasi kayak gini tuh jangka jangka panjang atau cepat langsung jual langsung beli gitu. Itu nanti tergantung dengan Bapak Ibu cocoknya yang kayak gimana. Ya kalau waktunya luang gitu ya,
bisa beli hari ini dijual sore, ya kenapa enggak gitu. Tapi kalau kita Mas, saya kan juga punya usaha gitu. Ya berarti gaya gaya investasinya yang jangan short term, cari investasi yang jangka panjang gitu. Jadi harus tahu kenali diri kita gitu. Diri kita tuh cocoknya investasinya cocoknya yang resikonya lebih tinggi atau enggak. Oh, saya tuh kayaknya yang resiko lebih tinggi agak deg-degan, Mas. Ya jangan dipilih gitu ya. Ya pilih yang lebih aman gitu. Lebih aman, obligasi, reksadana. Cuma kalau kembali lagi kalau resikonya lebih aman, returnnya juga standar gitu ya. Returnnya di 7 sampai 10%. Tapi kalau di saham itu kesempatannya banyak. Returnnya mau 1000% juga ada di saham. Tapi kerugiannya yang 50% juga ada. Nah, itu nanti akan ketemu dengan ilmunya Bapak Ibu. Ketika kita udah mempelajari secara sedikit demi sedikit dan kita mempunyai wawasan terkait saham, nah itu nanti akan ketemu strateginya. Oh, saya cocoknya Ya, investasinya di model saham yang seperti ini. Oh, saya cocoknya investasi dengan cara model yang seperti ini. Seperti itu, ya, Bapak. Jadi, investasi itu kayak kayak kita belajar sepeda lah. Kita harus ya, mengayuh dulu. Oh, ada jatuhnya. Tapi ya, kita kayuh lagi gitu. Maka dari itu sangat dianjurkan investasi itu mulainya dari kecil. Dari aset kecil, nanti ilmunya nambah. Dengan ilmunya nambah, kita jadi percaya diri dengan kita yang kita beli gitu. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Bapak. ya. Demikian Pak Hasan nih, cukup jelas. Siap, Ada siap. tambahan? Berarti sesuai dengan ini kita ya. Iya, iya, betul, Gitu. sesuai. Tapi yang Boleh intinya nambah ini lagi kan nggak, kita Kang kan Anas? klub. Ya, baik, terima kasih sama-sama. Nambah lagi boleh? Nah, Oh, nambah bola lagi. Silakan, silakan. nah kan kalau di iklan-iklan itu suka ada tawaran tuh. Ada misalnya nanti ada toolnya, strateginya, atau apa. Itu apa nanti ada begitu, Bang Anas? Terima kasih. Ya, silakan Pak Hafid, Mas Hafid. Kan banyak penawaran-penawaran apa belajar saham tuh yang berbayar dan sebagainya. Nah, silakan Pak Hafid dijawab. Mana Mas Hafid? Salah satu keunggulan kita berinvestasi gitu ya, terutama di pemilihan sekuritasnya, mira aset sekuritas gitu ya. Nah, itu yaitu kita bisa konsultasi terus gitu, Bapak Ibu. Jadi Ya. ketika Bapak Ibu sudah under nasabah saya gitu ya, udah bikin akun Mirai gitu, yaitu ada salah satunya tanggung jawab saya untuk mengedukasi Bapak Ibu gitu. Bapak Ibu mau WA saya juga, saya pasti welcome gitu ya. Selama ada kesempatan balas, pasti saya balas gitu. Sepanas Ya. mau WA jam 10 malam juga saya balas. Mas Hafid, ini saham ini bagus gak ya? Sepengetahuan saya Pak, sahamnya prospeknya seperti ini. Kalau Bapak beli kayak gimana? Kalau mau ganti saham lain yang bagus kayak gimana? Seperti itu. Jadi salah satu keunggulan di Mira Aset yaitu kita bisa diskusi secara penuh dengan staf yang bekerja di Mira Aset. Beda dengan sekuritas lain gitu ya. Kalau sekuritas lain buat Ya. kita intens seperti ini biasanya agak susah. Karena dia biasanya langsung langsung direct ke CS. Jadi Bapak Ibu cuma kalau ada keluhan aja nanti ke CS. Tapi kalau di Mira Asset kita bisa ya kayak gini, bisa ngobrol, mau ngopi-ngopi di terdekat kita juga bisa. Jadi saling diskusi, saling memberikan apa ilmu yang saya dapat, saya share kayak gitu sih. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya. Demikian Pak Hasan nih, cukup jelas ya. Jadi makanya nih Iya, kita kan terima kasih. kalau ada kita buat buat klub investor ini tinggal dilepas terus didampingi
sampai nanti merasa sudah cukup ilmu, yaitu silahkan nanti masing-masing. Tapi selama masih merasa perlu bertanya, tanya terus. Insya Allah Mas Hafid akan bantu ya memberikan solusi selama bisa dijawab. Dan kita juga masing-masing nih sambil belajar. Saya juga sambil belajar. Dan terus terang Mira Asset ini saya sudah buka sejak tahun 2013 ternyata. Dan ini saya perbarui lagi setelah saya dapat edukasi lagi tentang investasi. Sudah ke sana kemari dari 2013 sampai 2024 24 terakhir kemarin. Sudah kemari banyak duit hilang, akhirnya ketemu lagi nih. Ini sayang nih, udah lama kan akun saya nggak saya buka. Saya buka, akhirnya saya perbaiki, dibuka lagi, bisa diakses lagi. Masih ada duitnya, lumayan. Masih ada sisa, nggak banyak, 1,5 itu nggak hilang sampai sekarang. Nggak hilang, masih ada 1,5 dan masih ada dua saham yang masih tersisa. Tapi ya nggak berkembang. Duitnya juga yang 1,5 itu masih di rekening, belum diperbelanjakan. Coba kalau dimasukkan ke saham mungkin hasil bisa besar itu capital gain-nya. Nah itu. Jadi Meraset memang sudah inilah terbukti memang bagus untuk belajar, apalagi untuk pemula ya. Oke, ada lagi. Oh ya nih ada Mas. Ada pertanyaan lagi nih Mas Hafid. Satu lagi nih. Harga saham syariah saat ini trennya untuk saat sekarang ini naik atau turun? Saham syariah Mas. Eh, untuk yang di tahun ini ya, sampai tahun kemarin itu yang lagi rame gitu sektornya yaitu adalah sektor perbankan syariah dan sektor energi terbarukan. Nah, itu yang lagi rame nih beberapa tahun ke belakang. Jadi untuk potensinya Hmm. cukup menarik sebenarnya saham yang di sektor syariah. Karena dengan penduduk mayoritas Muslim gitu ya, itu memberikan potensi sebenarnya untuk membuat growth atau membuat pertumbuhan laba si perusahaan syariah tersebut. Dan ketika Bapak Ibu membuka akun di sekuritas gitu ya, Mira Aset gitu ya, itu tuh nanti atas nama Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu mau top up dana atau mau nambah dana ke akun gitu ya, itu atas nama Bapak Ibu. Jadi bukan atas nama PT Mira Aset. Nanti pun ketika Bapak Ibu udah membuka akun Mira Aset gitu ya, misalnya pakai Bank BCA gitu, ya nanti di mobile banking Bapak Ibu juga terlihat gitu, asetnya Bapak Ibu berapa di saham, seperti itu. Untuk potensinya yang saat ini yang menarik yaitu masih di energi terbarukan dan perbankan syariah. Terus, Oh, dua itu ya Mas ya, yang syariah ya. iya, betul Pak. Oke, tuh Pak Wan, perbankan syariah dan energi terbarukan. Kalau PGIO itu termasuk energi terbarukan, Mas? Betul. Kalau Oh Pak iya, Anas kan kemarin beli saham PGIO. PGO, Ya, PGO kan anak usaha dari Pertamina Pertamina. Iya. dan sektornya cukup bagus yaitu di panas bumi. Hmm. Oh iya iya iya. Kenapa sektornya bagus? Karena pemerintah saat ini sedang mulai menurunkan penggunaan batu bara, Bapak Ibu. Jadi di dunia pun sekarang berlomba-lomba gitu menciptakan energi terbarukan gitu. Entah dari air, entah dari PLTS, tenaga matahari ya, surya. Jadi secara prospek bisnis masih oke gitu. Oke itu ya, Pak Wan cukup ya. Ada lagi mungkin terakhir sebelum kita ini. Oh iya, jadi ini tadi ini di chat sudah saya share ya. Jadi bagi yang berminat untuk masuk dalam klub ini, silakan bisa bikin akun dulu nih. Akun dulu di sini, di login Mirai Asset Choice itu. Nanti kalau ada kendala bisa langsung nih konsultasi dengan Mas Hafid.
Ini bikin akun dulu, bukan bikin akun. Ini belum deposit ya, cuma bikin akun. Dan untuk bergabung karena ini adalah programnya yayasan ya, program Yayasan Al-Wahdah Keluarga Indonesia. Maka ini juga untuk mendukung yayasan, kita menangkan iuran per tahun. Nah, per tahun hanya 100.000 per tahun. Jadi juga nggak memberatkan lah insya Allah. Nanti berhak masuk dalam klub. Keuntungan klub apa? Nanti setiap mungkin rutin ya kita adakan sebulan apakah 2 kali atau by perjanjian kita bisa langsung main ke kantor langsung mindset untuk diskusi dan sebagainya. Dan untuk awalan, untuk pemula, nanti kita setelah acara ini kita ada membuka kelas offline di kantor Mira Esayat. Mungkin lebih full waktunya lebih agak panjang ya, mungkin dari jam 9 sampai jam 12 atau kalau masih kurang masih bisa lebih. Gitu Mas ya, bisa Mas ya, Mas Hafid. Jadi biar lebih enak kalau dekat mau full. Kita ngadakan di sana langsung praktek, langsung belinya, langsung gimana itunya, mempelajari fitur-fiturnya, itu bisa by perjanjian dan schedule yang sudah kita tentukan. Jadi insya Allah inilah kita belajar bareng-bareng, nggak ditinggal sendirian, agar on the track, tetap investasinya on the track dan aset kita ya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin bisa aman, nggak hilang begitu aja dan bisa bertambah. Tujuannya seperti itu. Mungkin itu dari saya. Jangan lupa ya nih, ini ada absensi ya, Bapak Ibu, silakan isi absensi. Dan ini insya Allah akan kita adakan ya mudah-mudahan bisa rutin, tapi sesuai jadwal Mas Hafid juga nih, atau yang bisa kasih waktu nanti kita akan ngerekrut ya teman-teman. Sebenarnya intinya edukasi biar mereka tidak terjebak ke investasi-investasi yang nggak jelas, sehingga bisa mengamankan aset-aset mereka. Itu tujuan dari dibentuknya Al-Wahda Investor Club ini. Itu Bapak Ibu ya. Ada lagi terakhir, kalau nggak ada lagi mungkin kita sudahi ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Mas Hafid. Mudah-mudahan ini nggak terakhir ya Mas ya. Bisa berikutnya Mas ya. Siap, Pak. Bisa kita adakan lagi untuk edukasi dan juga nih kita edukasi untuk investor-investor pemula. Jadi bisa mulai dari 100. Tahun 2013 itu 10 juta. Saya waktu itu masuk 10 juta. Sekarang ternyata bisa mulai dari 100.000. Alhamdulillah. Kalau 10 juta mungkin belum ada sekarang. Kalau dulu pas lagi ada bisa. Dan Alhamdulillah kita sudah dipermudah untuk bisa investasi. Pelan-pelan nanti bisa melipat-lipat-lipat terus dan bisa menjadi warisan ya anak cucu. Mungkin kalau usia saya yang udah lumayan, mungkin bisa buat warisan. Kalau yang masih muda, kayak Mas Hafid masih muda ini 26 tahun, masih 20-an, untuk angkatan yang masih usia 20, bagus banget bisa buat perencanaan haji, umroh dan sebagainya eh, dengan investasi. Kalau tanpa investasi tidak, mungkin agak sulit gitu. Dan tentunya kita juga eh, mengoptimalkan diri untuk punya penghasilan, kemudian kita sisihkan 10%, 20% untuk investasi. Intinya itu seperti itu. Baik ya, terima kasih semua, Mas Hafid juga terima kasih kesempatannya memberikan edukasi pada hari ini, dan juga Bapak Ibu yang bersedia hadir, dan jangan lupa tadi yang mau gabung, linknya bisa disimpan, terus absensinya jangan lupa. Sampai ketemu lagi nanti pada pertemuan berikut dari Al-Wahda Investor Club untuk mengoptimalkan aset-aset yang kita miliki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron semuanya. Ya, terima kasih semua. Saya tutup ya.